Jadi tawuran ini marak di masa pelajar. Kalau dilihat dari psikologis, jadi gini, di psikologi itu kita mengenal istilah tahap perkembangan. Tugas perkembangan yang berbeda dengan tahap sebelumnya atau tahap anak. Khasnya di masa remaja adalah pencarian jati diri. Anak-anak tawuran ini rata-rata anak yang keluarganya broken. Entah dia dalam satu rumah, orang tuanya tapi tidak menunjukkan saling kasih sayang, broken home, atau divorce atau cerai, anak-anak korban perceraian. Jadi sejak di rumah pun dia udah nggak nyaman. Pondasi pertama adalah kasih sayang dan pendekatan agama dari orang tua. Pendidikan di sekolah mungkin membentuk karakter bagaimana dia tampil sebagai seseorang yang berpendidikan dalam tanda kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Kabar Banten. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha. Kali ini kita akan membahas tuntas terkait dengan berbagai fenomena yang saat ini sedang menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah fenomena kasus tawuran di Provinsi Banten, di mana Sobat Podcast Kabar Banten sudah mengetahui ada puluhan anak-anak pelajar yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Serang Kota dan saat ini masih dalam proses hukum di pihak kepolisian. Nah, untuk melihat persoalan itu kita akan berbincang dengan ahli psikolog bagaimana sikap atau sifat itu bisa terjadi di kalangan pelajar. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan Ibu Rika Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Teh, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Saya bagusnya nyebutnya Teteh apa nih? Boleh. Teteh ya. Boleh biar lebih mudah ya kesannya ya. Nah, Teh Kartika ini, Teh Tika ini punya salah satu lembaga psikolog gitu ya, yang memang setiap waktunya menangani kasus klien-klien atau orang-orang yang secara mental itu butuh penyegaran, mungkin begitu Teh. Iya, butuh bantuan lah ya. Butuh bantuan ya. Ya Teh, mungkin Sobat Kabar Banten terlebih dahulu ingin mengetahui aktivitas Teteh sejauh ini sebagai psikolog ya, seperti apa Teh? Kabarnya kan punya lembaga juga ya Teh ya? Oh ya. Jadi perkenalkan Sobat ya. Sobat Kabar Banten. Kabar Banten, nama saya Rika Kartika Sari, MPSI psikolog. Sehari-hari saya membuka praktik klinik di Pandeglang dan di Serang. Itu klinik namanya Cahaya Nusantara untuk menangani dan membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan layanan psikologi. Tapi di samping itu saya juga sebagai dosen di Untirta Banten, kemudian jadi pendamping untuk korban perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang, juga psikolog di PDN Jakarta. PDN Jakarta. Banyak sekali aktivitas, tapi fokus semuanya Bu ya? Sebagai psikolog ya? Iya. Mungkin Sobat Kabar Banten juga pernah ada yang berkunjung ke kliniknya yang di Pandeglang. Mudah-mudahan ada ya, jadi pernah ketemu. Ya, Teh Tika, tadi kan sudah kita sama-sama dengarkan ya bahwa memang sekarang lagi marak kejadian tawuran ya. Dan itu pelakunya anaknya ini adalah kalangan pelajar SMA gitu ya. Dan terbaru kemarin di tanggal 7 kalau tidak salah, 7 Juni ini terjadi tawuran antara pelajar di Kabupaten Lebak ya dengan di Serang, terjadinya di wilayah KP3B Provinsi Banten. Nah, melihat kasus ini gimana pandangan Teteh psikolog? Jadi kan ini sebenarnya mungkin ini sampel ya, maksudnya yang terjadi akhir-akhir ini itu antara Lebak dengan Pandeglang, tapi tidak menutup kemungkinan di Provinsi Banten ini juga sebenarnya titik-titik yang lain juga ada terjadi. Jadi tawuran ini marak di masa pelajar. Kalau dilihat dari psikologis, jadi gini, di psikologi itu kita mengenal istilah tahap perkembangan, mulai dari kita lahir sampai dengan kita meninggal. Nah, usia-usia pelajar yang kira-kira usia SMA itu masuk pada tahap psikologi perkembangan remaja. Setiap tahap perkembangan ini punya tugas, dalam tanda kutip, tugasnya masing-masing. Misalnya kayak anak bayi berarti belajar bicara. Misalnya belajar berjalan. Nah, begitu juga dengan remaja.
remaja punya tugas perkembangan yang berbeda dengan tahap sebelumnya atau tahap anak. Khasnya di masa remaja adalah pencarian jati diri. Pencarian jati diri, oke. Makanya banyak kegiatan remaja yang kadang-kadang nih kita nih walaupun kita remaja tua misalnya nih ya, jangan disebut dewasa dulu. Remaja tua misalnya, saat kita remaja itu kita banyak keinginan, ingin coba ini, ingin coba itu, ingin coba ini, semua pengen tahu, semua ingin dicoba, semua ingin dipelajari. Nah, ketika kita ingin coba-coba ini apa sih namanya? Nah, itulah yang biasa kita sebut pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Who I am misalnya, siapa saya misalnya. Saya ingin jadi ini, jadi itu. Kadang-kadang kan di masa remaja juga pas mau SMA mau lulus, saya mau jadi apa sih? Itu kan selalu terbayang. Makanya membutuhkan di masa remaja ini pendampingan dari orang tua ataupun dari guru misalnya untuk mencari jati diri dia sendiri begitu ya. Betul, jati dirinya agar positif dalam tanda kutip. Nah, ketika dia mencari lingkungan, kan tidak selamanya anak remaja ini di rumah, tidak selamanya juga di sekolah. Dia bisa jadi ada kegiatan lain di luar rumah dan sekolah. Nah, ketika dia mendapatkan teman-teman, misalnya lingkungan sosial yang mungkin mengajaknya untuk melakukan tawuran, maka karena dia tahap coba-coba, ayolah ikut yuk. Kesempatan yang ada cuman itu. Ya, gitu. Misalnya karena tidak ada kesempatan lain, misalnya atau ekstrakurikuler yang dia ikuti yang lebih positif, misalnya tidak ada. Oke lah. Dan ternyata ketika tawuran itu, jadi di psikologi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan perilaku. Pertama, perilaku itu akan bertahan ketika dia mendapatkan reinforcement positif. Dan seseorang akan meninggalkan perilaku tertentu ketika dia mendapatkan reinforcement negatif. Nah, reinforcement positif ini, jadi pas tawuran misalnya dia, lo hebat ya, lo ini ya, oh jadi dia bangga, oh ternyata saya tawuran nih dapat sesuatu yang positif, dapat teman misalnya, atau sama cewek-cewek dibilang, oh saya ini gagah misalnya, kan itu positif, bangga. Begitu, akhirnya tidak dia tinggalkan perilaku itu. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya ternyata reinforcementnya negatif, kita dihina, lo cupu nih, misalnya apa misalnya, itu biasanya ditinggalkan. Jadi pertama pencarian jati diri bisa jadi, yang kedua memang lingkungannya hanya ada ke arah situ. Yang terakhir mungkin dia secara pribadi mendapatkan reinforcement positif sehingga dia mempertahankan perilaku itu. Pencarian jati diri, kalau saya harus kaitkan ini kan tentu akan berkaitan dengan lingkungan mungkin ya. Lingkungan, entah itu pertemanan, saudara atau lingkungan sekolahnya sendiri. Nah, tapi yang kemudian kita lihat, kalau bicara soal lingkungan kan kompleks mungkin ya. Ada pergaulan yang negatif, ada yang positif begitu ya. Tapi kemudian kita harus melihat hari ini ya, fenomena hari ini ternyata anak-anak pelajar tuh lebih senang terlihatnya itu melakukan tawuran begitu. Itu apa sih yang menjadi penyebab hal itu menurut? Nah, jadi secara psikologis tadi pertama pencarian jati diri. Mungkin jati diri yang dia coba-coba ini malah di tawuran gitu, bukan malah nyobanya misalnya, oh coba saya jago desain nggak nih misalnya gitu ya, atau coba apa misalnya. Nah, mungkin fasilitasi di lingkungannya tidak ada untuk yang lebih positif, akhirnya dia bergaul dengan lingkungan yang tadi dibilang bahwa menemukannya itu. Yang kedua, ciri khas dari masa remaja secara sosial adalah mereka suka peer group, teman berkelompok. Mengelompok begitu. Mengelompok. Jadi bahasa kalau zaman dulu mah bahasa kita geng misalnya, kalau bahasa anak sekarang circle. Nah, dia membutuhkan jati diri salah satunya adalah pada circle tertentu kalau bahasa anak sekarang. Jadi, gua nih anggota ini loh, gua nih anggota ini loh, misalnya saya nih temannya si ini loh. Nah, itu juga labeling pada who I am itu gitu, siapa saya itu gitu. Jadi khasnya masa remaja adalah secara sosial dia berteman berkelompok. Makanya kalau ada remaja yang tidak memiliki kelompok, dalam tanda kutip tidak memiliki circle, biasanya muncul, tidak selalu ya, biasanya muncul perilaku-perilaku yang menyendiri, minder, misalnya, atau dibilang cupu, atau dibilang apa, kayak gitu. Kan seharusnya kalau mengelompok itu, kalau ternyata kelompok itu punya sisi positif ya, seharusnya kan mereka bisa ke arah yang positif dong gitu ya. Tapi kemudian ternyata mengelompok juga menjadi kelompok yang anarkis lah begitu ya. Bahkan justru yang kita temukan begitu ya, anak-anak remaja yang sering tawuran itu memang benar karena dia punya kelompok tertentu begitu. Dan ternyata kalau bahasa sekarang tuh geng ya. Geng. Ya kan?
kalau bahasa sekarang geng. Nah, kalau menurut Teh faktor lain nih, faktor lain selain karena memang lingkung atau ruang publiknya yang memang mengarah ke sana, atau ada faktor lain nih yang, atau mungkin faktor di sekolah kah, atau faktor dukungan zaman begitu, karena ya kita tahu lah Teteh mungkin mengalami ya masa remaja dulu ya tidak seanarkis yang sekarang gitu ya. Gimana Teh? Jadi gini, memang untuk seseorang berperilaku tertentu atau memiliki karakter tertentu itu tidak mungkin hanya satu faktor penyebabnya, pasti banyak faktor yang lain. Misalnya ketika si anak ini atau anak remaja misalnya, anak remaja ini, siswa ini memang menyukai aktivitas fisik misalnya. Kan kalau misalnya kutu buku dari kecil diajakin tawuran walaupun nama circle-nya pasti nggak mau. Dia akan lebih seneng, gue mau baca buku aja, mending ke perpustakaan misalnya. Nah, bisa jadi memang minatnya pada kegiatan fisik. Atau misalnya dia mengikuti olahraga fisik misalnya. Nah, ada juga pembentukan karakter atau informasi yang didapatkan dari dia dari kecil sampai remaja bahwa laki-laki itu adalah berantem dalam tanda kutip. Jadi stereotipnya dia tuh cowok tuh maco kalau berantem gitu loh. Jadi dia merasa bahwa kalau dengan berantem, dengan tawuran, gue lebih maco, lebih jantan, lebih cowok gitu. Cowok banget itulah nih gue. Itulah identitas laki-laki bagi dia begitu ya. Image-nya, stereotipnya seperti itu. Laki kalau nggak berantem ya bukan laki. Kadang-kadang kan ada tuh persepsi-persepsi yang seperti itu. Sebenarnya mungkin pada kaidah yang positif, misalnya atlet bela diri, memang itu baik. Tapi ketika dicampurkan dengan kegiatan yang negatif, merugikan orang lain, apalagi membuat korban pada orang lain, sebenarnya kan itu cenderung negatif. Jadi makanya perlu pendampingan dari orang yang lebih dewasa tuh, karena mengarahkan mereka bahwa asumsi mereka ini tidak selalu benar gitu. Mungkin benar bagi dia bahwa laki banget itu berantem, tapi kan bukan berantem yang merugikan orang lain, misalnya gitu. Apakah dengan atlet, prestasi, misalnya seperti itu kan bisa. Justru saya khawatirnya semakin melekat persepsi di kelompok remaja ini ya, bahwa dengan cara begitulah kita berprestasi begitu. Iya, prestasi menurut mereka ya. Iya, karena kan aneh juga gitu, mereka bahkan tawuran itu tidak hanya sekedar main pukul ya, tapi kadang juga bawa alat. Nah, ini apakah masuk dalam masih kategori kenakalan remaja atau memang ini sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum berat lah gitu kalau bahasa hukumnya ya? Atau gimana tuh Bung Teteh? Nah, kalau bahasa hukum mungkin saya kurang paham, tapi yang bisa dilihat dari sisi psikologisnya adalah kan kita kadang-kadang gini, kita mukul kucing aja misalnya nih, contoh kalau ini ya, kita mukul kucingnya kesakitan kan kita ada rasa iba ya, kasihan amat. Nah, tapi ketika orang-orang tawuran ngelihat orang lain kesakitan, apalagi kan kemarin informasinya ada yang bawa parang, bawa senjata tajam, bawa sajam, bawa apalah senjata berat misalnya gitu untuk melukai orang lain. Ketika dia melihat orang lain terluka, orang lain sakit, apa yang dia rasakan? Kalau yang dia rasakan adalah puas dalam tanda kutip, menikmati itu. Nah, ini yang perlu pendampingan khusus dari psikolog. Atau misalnya kalau sudah anarkis dan dia menikmati itu, mungkin kita bisa arahkan pada psikiater juga, kolaborasi antara psikolog dengan psikiater. Karena pada dasarnya manusia secara normal ketika melihat orang lain kesakitan misalnya atau apa, harusnya kan dia merasa iba, merasa kasihan, aduh kasihan amat nih. Manusiawinya muncul lah. Perikemanusiaannya lah gitu kalau bahasa undang-undang dasar. Nah, jadi kalau dia menikmati itu justru senang, misalnya contoh nih sobat kabar Banten kalau ngeliat Joker ya, mungkin pernah lihat kan film Joker. Jadi ketika dia ngasarin orang, bikin orang jadi korban, dia malah menikmati, kan ini sudah agak nggak normal ya, ke arah menyimpang. Nah, itu yang kita khawatirkan. Mental dan mindset berpikir mungkin begitu. Nah, yang dikhawatirkan karena mereka masih masa remaja, pencarian jati diri, dia menikmati itu, menikmati bahwa dia menyiksa orang lain itu menyenangkan. Arah kepribadiannya khawatir akan pada arah kepribadian yang memiliki gangguan. Nah, makanya disinilah kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, oke lah kalau mereka kemarin sudah melakukan, tapi bagaimana setelah ini kita melakukan pendampingan agar itu tidak terulang lagi, apalagi membentuk karakter yang negatif gitu dari masa-masa remaja ini. Karena kan remaja biar bagaimanapun tonggak kepemimpinan bangsa berikutnya. Generasi lah begitu ya. Kalau kan
pemimpin sekarang nggak mungkin hidup selamanya gitu. Bayangkan kalau regenerasi kita ya kegiatannya bertengkar begitu ya. Iya. akan. Dan lebih lucunya lagi Bu, aksi tawuran itu kan banyak yang kita temukan itu sepele sebenarnya masalahnya. Karena diejek lah, kemudian awalnya marahnya satu, kemudian karena dia mengelompok begitu kan, kemudian amarah itu disebarkan ke teman-teman yang lain sehingga terjadilah tawuran. Nah ini sesungguhnya ini kan mungkin berkaitan dengan mental juga ya, tidak hanya soal pendidikan. Ini yang bisa mengcounter ya soal cara berpikir para remaja ke situ, itu menurut Teteh di lingkungan sekolah kah yang pas, atau memang keluarga, atau memang juga menyeluruh gitu yang memang bisa mengintervensi? Kalau menurut saya pribadi ini sinergitas ya. Maksudnya sinergitasnya di keluarga diberikan pemahaman terutama akhlak, agama, misalnya kasih sayang. Karena pada beberapa kasus, tidak semua sih, tapi pada beberapa kasus terjadi anak-anak tawuran ini rata-rata anak yang keluarganya broken. Entah dia dalam satu rumah, orang tuanya tapi tidak menunjukkan saling kasih sayang, broken home, atau divorce atau cerai, anak-anak korban perceraian. Jadi sejak di rumah pun dia udah nggak nyaman dalam tanda kutip. Jadi dia tidak mengenal kasih sayang dalam tanda kutip. Jadi pas keluar pun, jadi yang saya khawatirkan nih gini, ketika anak ini tidak mendapat kasih sayang di rumah, ternyata dia mendapatkan kasih sayang yang cenderung negatif dari teman-temannya, dia ikut terus. Yang perhatian sama saya, teman saya loh, keluarga saya enggak. Jadi apapun yang diajak oleh temennya dia ikut gitu. Karena dia merasa bahwa yang menyayangi saya adalah teman-teman saya misalnya. Lingkungan saya misalnya gitu itu. Dan yang lebih bahayanya ini ternyata teman yang dia temukan adalah menjerumuskan dalam tanda kutip. Teman yang terbiasa melakukan hal negatif itu ya. Ya, makanya pondasi pertama adalah kasih sayang dan pendekatan agama dari orang tua. Pendidikan di sekolah mungkin membentuk karakter bagaimana dia tampil sebagai seseorang yang berpendidikan dalam tanda kutip gitu. Kemudian kita sebagai masyarakat juga tidak hanya melabel kamu anak tukang tawuran atau apa, tapi kita membantu juga mereka untuk memperbaiki perilakunya. Dan yang terakhir adalah kalau menurut saya perlu juga pemahaman hukum bagi mereka. Karena kadang-kadang kan mereka pas ditangkap polisi juga suka kebingungan. Loh kenapa saya ditangkap polisi, kan saya cuma berantem doang misalnya, tidak membunuh misalnya. Padahal kan sebenarnya ada pasal-pasal khusus yang memang mengenakan itu pada mereka. Buktinya kan tadi katanya di Serang itu ternyata mereka mendekam di penjara karena dianggap melanggar mungkin salah satu atau beberapa pasal. Nah mungkin mereka tidak mengetahui bahwa itu pun pelanggaran. Berkaitan dengan hukum ya. Hukum yang selama ini kita ketahui kan memang polisi atau aparat penegak hukum tetap bertindak lah ya untuk mengatasi persoalan tawuran itu remaja. Nanti kita save dulu nih Teh. Kita balik lagi ke soal jati diri. Iya. Karena tadi setelah Teteh ungkap bahwa ternyata di lingkungan keluarga pun itu menjadi pondasi kenyamanan si anak ya, bagaimana dia bisa mengekspresikan jati dirinya begitu ya. Kemudian ternyata dia betah di luar dan bertemulah dengan pergaulan yang negatif lah begitu. Nah, Teh, menurut Teteh seharusnya kan yang selama ini sedang digemborkan oleh pemerintah, harusnya program-program yang dimiliki oleh pemerintah itu menjadi fasilitas remaja dong untuk bisa dia mengekspresikan dirinya dengan cara berprestasi atau melakukan hal-hal yang positif lah ya. Tapi ternyata faktanya kan menemukan lingkungan yang tidak baik. Nah, kalau Teteh melihat ini ada kesalahankah dalam konteks di lingkungan sekolah? Karena kan remaja ini sekolah sebenarnya Teh, bukan anak-anak yang biasa hidup di kampung. Tidak, ini anak sekolah. Ada yang salahkah dengan manajemen pendidikan kita hari ini gitu? Kalau salah atau benar bukan kapasitas saya untuk melakukan penilaian, tapi untuk lebih optimalnya mereka, karena kadang-kadang gini. Anak-anak di sekolah ini ada yang nyaman, ada yang tidak, ada yang betah di sekolah, ada yang tidak misalnya. Salah satu perilakunya mungkin ketika dia tidak nyaman di sekolah, mungkin dia mabal. Kalau bahasa saya mabal, bahasa sekarang apa ya? Bolos ya. Nah, bolos misalnya, itu udah tanda-tanda. Ternyata mereka berkumpul di tempat, kan biasanya setiap sekolah tuh ada tempat tongkrongan bolos loh biasanya. Kelompok namanya. Ngumpul di situ, ngomonglah misal bla bla bla, udah daripada kita sekolah bla 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 misalnya. Nah mungkin
Salah satunya adalah bagaimana membentuk kedisiplinan itu, dan orang tua pun lebih bijak untuk menempatkan anak pada sekolah yang mana. Karena kadang-kadang kalau di sekolah atau di keseharian orang tua zaman sekarang, kadang-kadang orang tuanya yang semangat gitu, anaknya masuk sini, jadi ini. Orang tua yang mencetak gitu. Padahal mungkin anaknya nyaman tidak nyaman di sekolah itu. Nah, ketika anaknya tidak nyaman, itu juga akan mempengaruhi. Dan kalau dari sisi pendidikannya, bisa saja bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang anak ini tidak bisa atau meminimalisir perilaku negatifnya. Misalnya apakah dengan pendidikan akhlak yang lebih banyak, atau misalnya kegiatan positif yang diperbanyak dan diwajibkan misalnya minimal 1. Jadi walaupun full day school, misalnya anak ini penuh dengan pembelajaran, atau di hari libur dia ada kegiatan, misalnya entah apa saja itu gitu. Itu yang sangat menarik ketika siswa tidak betah di sekolah, kemudian dia lebih banyak bergerombol di luar begitu ya. Kemudian membuat kelompok-kelompok yang geng misalnya, circle, tawuran. Dan memang itu fenomena yang sudah lama menurut saya ya. Nah, saat ini juga kan pelaku-pelaku yang sudah melakukan tawuran kemarin itu sudah dalam proses hukum tuh Bu, di Polres Serang Kota ya. Dan kalau tidak salah, anak-anak yang 21 anak remaja itu, anak sekolah yang sudah ditetapkan, dan hukumannya kalau tidak salah 12 tahun penjara. Ancaman hukuman. Nah, tapi kemudian adalah salah satu lembaga yang kalau tidak salah dalam lembaga perlindungan anak ya, yang itu justru mendorong agar hukuman itu tidak dijatuhkan terhadap si anak kalau tidak salah, atau bahasa hukumnya saya lupa itu ya. Ini saya juga ada ngeri salah. Yang jelas ada keringanan lah bagi si anak itu ya. Nah, menurut Teteh dengan kategori yang sudah kenakalan remajanya yang sudah lewat batas begitu ya, karena dia sudah membaca segala macam, apakah ini masih pantas begitu, dan apakah secara psikolog ini juga akan berdampak baik terhadap si anak begitu? Iya, jadi sebenarnya dilihat dari bagaimana anak ini berbuat pelanggaran, memang itu harus diberikan hukuman dalam tanda kutip misalnya ya, karena dia melakukan pelanggaran pada kaidah hukum. Pelanggaran pada kaidah hukum maka akan dihadapkan pada pasal yang mengikat. Nah, tuntutan, ancaman misalnya dan vonis misalnya itu ada dalam kaidah hukum. Tapi kalau dilihat dari sisi psikologis, ini kan masih dalam kategori anak, apalagi Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun masih kategori anak. Nah, di kacamata hukum pun ada perbedaan kan antara hukum pada anak dan pada orang dewasa. Misalnya tidak dihadapkan pada meja hijau, atau misalnya ada perlindungan dan lain-lain. Memang ini di sini dilematis. Dilematisnya adalah kita ingin bahwa kegiatan ini berhenti, jangan sampai berulang. Karena kan kadang-kadang gini. Kegiatan tawuran maksudnya? Iya, tawuran. Remaja itu. Jadi kadang-kadang tawuran tadi kan kata kakak sepele nih misalnya ya, tapi kalau sudah melibatkan ada korban jiwa, itu akan mendarah daging dendamnya. Kelompok kita tuh kalah sama, misalnya sekolah A tuh kakak kelas kita mati loh sama dia loh. Nah, itu biasanya mendarah daging. Nah, ini yang cukup sulit juga, misalnya kayak di Jakarta kan misalnya, itu kadang-kadang tawuran itu ada korban jiwa yang misalnya tuh jadi dendam turun temurun gitu loh, yang nggak akan habisnya. Nah, dilematisnya adalah kita ingin memberhentikan perilaku ini, tetapi misalnya kalau tidak dikasih hukuman, dia merasa tidak jerak. Tapi dikasih hukuman pun masa depannya seperti apa misalnya. Makanya biasanya itu tadi LPA turun, kemudian LPSK turun dan lain-lain. Nah, inilah yang tadi saya bilang bahwa ini harus sinergitas bersama. Kalau misalnya seperti aturan untuk narkoba, kalau perilaku pertama mungkin kita kasih keringanan dengan rehabilitasi, kan sekarang boleh gitu tuh aturannya. Kalau perilaku pertama dan memang dia masih ikut-ikutan, mungkin bisa cukup dengan wajib lapor kah, misalnya pendampingan orang tuanya yang lapor. Tapi kalau misalnya memang fatal, sebenarnya kita lihat pada aspek hukum. Karena kemarin juga sebenarnya kejadian di Pandeglang, waktu hari Sabtu, saya lupa tanggal berapa. Tawuran juga? Tawuran juga sama. Itu kalau itu bukan saya itu masuk ke tawuran itu bukan ya. Pokoknya penyerangan. Sekelompok orang menyerang wilayah tertentu. Nah, itu ditangkap anak sekolah pas mau ujian aja, Sabtu kemarin pas mau ujian. Nah,
itu kan dilematis. Polisi coba koordinasi dengan saya, gimana ini Bu, anaknya mau mau ujian, tapi kalau kita lepaskan ini ada korban jiwa, fisik korban fisik, korban orang maksudnya, sakit fisik segala macam. Nah, disitulah memang peran kita. Saya bilang coba saja kita koordinasi dulu, baiknya aspek hukum saya tidak ikut campur, tetapi secara psikologis mungkin saya akan lakukan pendampingan gitu pada mereka dan orang tuanya. Memang ini dilematis Kak, saya juga tidak bisa menjawab strict dan pasti, karena harus berkaitan, misalnya kita harus fokus group discussion misalnya antara orang tua, pendidik dengan kepolisian. Kita cari solusi yang sama, saya psikolog misalnya, tokoh masyarakat, kita duduk bareng bagaimana solusi yang harus dilakukan. Solusi yang konkret yang kita akan lakukan bersama-sama gitu. Solusi ini kayaknya butuh pendalaman yang sangat mendalam. Karena kan karena kasus ini sudah bukan marak lagi, berulang dan proses hukum juga ya tentu berulang kan. Tapi kemudian kejadian terus berulang juga begitu. Nah, Teh mungkin ada tips sederhananya begitu ya, konsep kecilnya apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua, kemudian juga sekolah, tokoh agama dan pemerintah agar aksi tawuran nih, karena kan tadi bahayanya kalau tawuran ini terus terjadi menimbulkan korban, menimbulkan dendam, berarti kan dendam kesumat bahasa dulu mah. Nanti terciptanya generasi yang pendendam lagi. Nah, kan jadi keributan. Nah, apa yang perlu dilakukan nih? Tips sederhananya Teh agar tawuran tidak terjadi. Kalau tips sederhana dari saya sih untuk orang tua, coba pahami kondisi anak, karena tidak pernah ada anak yang bisa memilih orang tuanya siapa. Ya kan, dia lahir dalam orang tua itu, dan orang tua pun tidak bisa memilih anak yang seperti apa. Nah, tinggal bagaimana mereka berkolaborasi, saling menyayangi dan saling ada. Karena gini, anak-anak biasanya hasil penelitian, anak-anak dengan kondisi orang tua yang saling menyayangi, terbuka, itu biasanya lebih minim untuk melakukan hal-hal negatif daripada anak-anak yang kurang kasih sayang orang tua. Nah, karena dia nyaman di rumah. Pulang sekolah capek, ke rumah aja, toh ada orang tua yang menyayangi saya, kasarnya seperti dia itu. Upaya orang tuanya harus lebih ketat ya dalam memperhatikan anak. Dan kadang-kadang ada miss antara pola pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kan kalau sekarang anaknya kritis-kritis nih. Kalau anak dulu, kalau zaman kita disuruh misalnya suruh sholat, suruh apa, nurut aja kita kan kerjain. Kalau yang sekarang apa sih nyuruh-nyuruh aja, apa sih gini-gini, kan itu berbeda. Jadi sudah tidak bisa. Nah, pendekatannya adalah orang tua coba mendekati anak untuk memahami. Kalau misalnya anak ini nggak bisa diperintah, mungkin bisa yuk sholat bareng-bareng misalnya gitu, kita dampingi. Jadi tidak hanya kata perintah yang keluar, karena pola asuhnya harus digeser berarti ya. Karena kita harus memahami anak-anak generasi sekarang nih sulit gitu mendengar kata perintah, beda dengan kita dulu. Kemudian dari pendidik pun misalnya menciptakan budaya di sekolah yang membuat nyaman, entah itu dengan kegiatannya, entah itu dengan pola. Kalau kurikulum kan kita tidak bisa rubah ya, misalnya dengan pola pendidikan, misalnya apakah pengajian dulu misalnya, ataukah banyak kegiatan bersama yang mendekatkan guru dengan murid misalnya seperti itu. Tokoh agama juga mungkin dengan caranya memberikan masukan kepada orang tua, kepada remaja misalnya. Nah, makanya tadi saya bilang mungkin perlu, kalau podcast Kabar Banten bisa memfasilitasi untuk FGD semuanya kita rangkum dan kita jadikan rencana aksi gitu. Pencegahan aksi tawuran. Atau misalnya bisa preventif, bisa kuratif. Preventif pencegahan, kuratif bagaimana kita bersinergi dengan tokoh masyarakat, dengan orang tua, penggiat LPA misalnya, mendatangi orang-orang yang sudah melakukan tawuran supaya mereka minimal tidak melakukan lagi, maksimal walaupun tidak dihukum penjara, mereka mendapat efek jera walaupun tidak harus dikurung, karena mereka kan masih anak ya, masih perlu pendampingan kita sebagai orang dewasa. Lingkungan sendiri teh, masyarakat mungkin. Nah, masyarakat ini kadang-kadang apalagi sekarang ya, yang kita harus lebih hati-hati dibanding dulu. Area medsos. Jadi kadang-kadang kita tidak bijak ya, misalnya kayak korban-korban dengan darah misalnya di-share misalnya seperti itu. Nah,
Untuk orang-orang yang tadinya tidak terstimulasi melihat darah ini tertarik, akhirnya bisa saja itu dengan bijak. Atau misalnya dia melabel dasar anak-anak apa misalnya, label-label negatif yang justru si anak ini bukannya merasa diperhatikan, bukannya merasa didampingi, malah merasa disalahkan. Akhirnya karena mereka tidak yakin bahwa ada seseorang yang ada buat saya, misalnya membela saya, akhirnya dia malah ya udahlah, kemarin juga saya udah dinilai jelek ini, udah saya lakuin lagi. Nah, label-label masyarakat juga sebenarnya yang ini yang harus diganti mindsetnya, bahwa anak bermasalah itu bukan harus disalahkan, tapi harus kita dampingi supaya ada perubahan dari perilaku negatif ke perilaku positif. Agar mentalnya juga bisa bergeser lah ya dari negatif. Iya, sebenarnya tagline revolusi mental itu sebenarnya tagline-nya baik ya, cuma mungkin karena belum mengakar di diri kita masing-masing, jadi kadang-kadang kan kita lebih melihat sesuatu dari negatifnya, bukan malah kita nyari solusinya gitu. Malah anak-anak dasar nih, anak nggak berpendidikan apa-apa, jadi merekanya melabel diri mereka seperti itu gitu. Teh, dengan tips yang sederhana tapi menurut saya itu luar biasa ya. Apakah dengan kondisi mental yang anak-anak pelajar sekarang sudah mengarah ke sana sepertinya begitu ya? Karena itu menganggap sesuatu hal yang luar biasa begitu. Apakah mental atau mindset pelajar itu masih bisa disembuhkan begitu dalam kategori bisa berbalik arah menjadi cara berpikir positif begitu? Bisa. Sangat bisa. Kenapa? Karena itu kita balik lagi pada dia nyari jati diri nih. Jadi tinggal bagaimana kita memahami karakter mereka, menyampaikan informasi supaya bisa diterima. Karena kadang-kadang gini, yang membuat informasi itu tidak bisa diterima adalah penyampaian kita. Kayak misalnya tadi, padahal kan baik nyuruh beribadah itu misalnya, tapi kan kalau nyarinya, ini jangan nonton aja misalnya, bukannya sholat, jadi dia pikir saya nyaman nonton tapi disuruh sholat, jadi ini meninggalkan kenyamanan saya, akhirnya kan dia nggak nyaman dengan itu misalnya gitu. Nah kalau misalnya kita bilang udah matiin dulu, nanti kita nonton lagi, yang penting kita ini ibadah dulu karena kan bla 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 misalnya, dengan cara yang baik. Jadi kadang penyampaiannya aja Pak. Jadi kalau misalnya mereka ingin berubah baik, pasti ada caranya, dan kita bisa melakukan pendampingan itu gitu. Kalau yang saya temukan dari beberapa buku tuh, salah satu yang efektif itu loh bukan mengajak, tetapi bukan menyuruh ya, tetapi mengajak, memberikan contoh. Iya. Itu yang begitu ya? Ya, karena gini Pak, kadang-kadang mereka nih misalnya gini, kamu kenapa sih kok tawuran? Saya senang berantem, misalnya saya senang bakbuk misalnya gitu, kata dia. Ketika saya bisa mengalahkan lawan, saya senang. Loh, ayo kita coba misalnya lihat olahraga, misalnya dia senang pakai kaki, kita ajarin taekwondo misalnya. Dia senang banting, kita kenalin dengan aikido misalnya. Sebenarnya kan rasa mereka nih terrealisasi, tapi dengan cara yang lebih positif, karena dia menjatuhkan lawan dalam prestasi, bukan dalam dia sebagai figur otoritas, yang satu sebagai korban, terus dia ini gitu, dia celakai misalnya. Oke Teh, baik. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Teh Tika ya. Teh Rika ya, sorry. Teh Rika ini punya ahli psikolog berpuluh-puluh tahun ya Teh, karena sudah punya kliniknya kan ya. Udah. Jadi intinya pesannya adalah kalangan pelajar yang melakukan aksi tawuran ini adalah sedang mencari jati diri begitu. Kemudian ada beberapa tips yang perlu dilakukan, adalah pertama adalah pendampingan keluarga yang maksimal ya terhadap anak-anak pelajar. Kemudian juga sistem pendidikan yang sepertinya perlu dirubah ya, tanya tidak hanya menjadi ruang belajar di kelas, tetapi juga bagaimana sentuhan-sentuhan hati atau ajaran agama yang perlu dimasukkan dalam itu. Kemudian juga tadi masyarakat juga harus bijak ya dalam menggunakan media sosial, khususnya karena kalangan remaja saat ini adalah orang-orang yang melek media sosial begitu. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan hari ini. Mudah-mudahan aksi tawuran tidak terjadi dan Sobat Kabar Banten bisa menerapkan tips bagaimana cara untuk mencegah anak-anak tidak melakukan aksi tawuran. Terima kasih banyak. Sehat selalu, nanti kita akan ketemu lagi. Siap. Terima kasih Sobat Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.